Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang analisis arus kas dan modal kerja. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dari Fadilah dengan NIM 66. Nama saya Davaryuki Prabowo dengan NIM 2310116069. Nama saya Muhammad Alif Safwan Hanif dengan NIM 74. Pertama, ada pengertian laporan arus kas. Menurut Wibowo dan Abu Bakar Arif dalam buku Akuntansi Keuangan Dasar 2 tahun 2008, laporan arus kas adalah laporan yang memuat informasi penerimaan dan pengeluaran kas suatu entitas dalam periode tertentu. Adapun yang dimaksud kas sendiri adalah saldo kas dan giro yang dimiliki perusahaan. Dalam laporan ini, perubahan posisi kas dapat dilihat dari kegiatan operasi, pembiayaan, serta investasi. Contoh penerimaan kas antara lain pendapatan tunai dan investasi pemilik. Sedangkan pengeluaran kas misalnya pembayaran utang, beban, serta pengambilan pribadi. Selanjutnya ada penggolongan laporan arus kas. Klasifikasi atau penggolongan arus kas dilakukan berdasarkan 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Yang pertama operasi, yaitu kas bersih yang didapat dari aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Yang kedua investasi, yaitu kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset jangka panjang. Dan yang terakhir pendanaan, yaitu kas yang berkaitan dengan perubahan modal dan pinjaman perusahaan. Fungsi laporan arus kas. Yang pertama itu ada menyediakan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas bagi investor dan kreditur. Yang kedua, membantu pengguna laporan keuangan untuk memperkirakan besaran laba bersih dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang terakhir itu membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non-kas dari pendanaan maupun investasi terhadap posisi keuangan perusahaan. Analisis arus kas. Di sini terdapat nomor 1 yaitu analisis tren atau tren analisis, yaitu fungsinya membandingkan arus kas selama beberapa periode dan tujuannya adalah untuk melihat pola atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada metode analisis vertikal dan horizontal. Vertikal yang menyajikan setiap komponen arus kas sebagai persentase dari total kas, dan horizontal untuk mengukur perubahan antar tahun baik dalam nilai absolut maupun persentase. Yang ketiga ada rasio arus kas atau cash flow ratio, yang dimana cash flow ratio sendiri dibagi menjadi 3, yaitu operating cash flow ratio yang mengukur kemampuan membayar utang jangka pendek dengan kas dan operasi. Rumusnya adalah OFC ratio sama dengan arus kas dari operasi dibagi kewajiban lancar. Yang kedua ada flow margin, menunjukkan berapa banyak kas yang dihasilkan dari setiap satuan penjualan. Rumusnya adalah cash flow margin sama dengan arus kas dari operasi dan penjualan bersih. Yang terakhir adalah free cash flow atau FCF. FCF digunakan untuk mengukur kas bebas yang bisa digunakan untuk investasi, membayar utang, atau membagikan dividen. Rumusnya adalah FCF sama dengan arus kas dari operasi dikurang pengeluaran modal atau capital expenditure. Metode penyusunan laporan arus kas sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu metode langsung atau direct method yang menyajikan langsung arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, dan yang kedua adalah metode tidak langsung atau indirect method, dimulai dari laba bersih yang kemudian disesuaikan dengan perubahan aset dan kewajiban lancar, pos non-kas atau penyusutan dan amortisasi, dan yang terakhir adalah pos non-operasi atau keuntungan atau kerugian dari investasi. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja adalah laporan keuangan yang menunjukkan dari mana modal kerja diperoleh dan kemana modal kerja digunakan dalam suatu periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menganalisis perubahan modal kerja bersih atau net working capital dari satu periode ke periode berikutnya. Lalu ada komponen utama. Yang pertama itu modal kerja bersih atau net working capital, yang kedua sumber modal kerja, yang ketiga penggunaan modal kerja. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat analis. Yang pertama menilai likuiditas jangka pendek, yang kedua mengetahui bagaimana perusahaan mengelola sumber daya, yang ketiga membantu pengambilan keputusan keuangan.